Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Bima Nugroho, lalu ada Niklas Renara dan Muhammad Wildan Firdaus yang akan mempresentasikan hasil dari analisis seni yang terdapat pada masa Romawi kuno. Untuk Nicole bisa di-share screen sekarang. Next slide. Baik, di slide pertama ada perkembangan. Romawi kuno adalah periode sejarah Romawi yang dimulai pada abad ke-8 sebelum Masehi dan berakhir pada abad ke-5 sebelum Masehi. Ketika menjadi sebuah republik selama periode ini, Romawi berkembang dari sebuah kota kecil di tepi sungai Tiber menjadi kekuatan besar di Mediterania. Beberapa perkembangan penting selama periode ini meliputi pembentukan kerajaan Romawi yang abad 8 Masehi, perang dengan Kartago penurunan zaman pada abad ke-3 sebelum Masehi, pembentukan Republik Romawi pada abad ke-5 sebelum Masehi, pembebasan budak oleh Spartacus pada abad ke-1 sebelum Masehi, dan kekaisaran Romawi yang didirikan oleh Augustus pada abad ke-1 Masehi. Next. Lalu ada faktor kemunculan. Faktor kemunculan Romawi kuno dapat ditelusuri kembali ke abad ke-8 sebelum Masehi, ketika beberapa kota-kota di wilayah Laut Tengah-Tengah mulai terbentuk. Menurut legenda, kota Roma didirikan pada tahun 753 sebelum Masehi oleh dua saudara kembar bernama Romulus dan Remus. Namun, sejarawan modern berpendapat bahwa kota itu mungkin tumbuh secara bertahap sebagai hasil dari perdagangan dan interaksi budaya di wilayah tersebut. Pada awalnya, Roma adalah sebuah kota kecil di semenanjung Italia yang dikuasai oleh raja-raja Etruska. Namun pada abad ke-6 sebelum Masehi, bangsa Roma berhasil menggulingkan pemerintahan Etruska yang memperluas wilayah kekuasaannya ke seluruh Italia. Pada abad berikutnya, Roma terus memperluas wilayahnya melalui penaklukan dan pengambilan kekuasaan atas wilayah-wilayah tetangga, termasuk Kartago, Iran, dan Mesir. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi kemunculan dan pertumbuhan Romawi kuno adalah kekuatan militer dan keberhasilan dalam membangun infrastruktur seperti jalan-jalan, bangunan umum, dan saluran air. Kekuatan militer Romawi membantu mereka mempertahankan wilayah kekuasaan dan memperluas pengaruh mereka ke wilayah lain. Sedangkan infrastruktur yang dibangun membantu memfasilitasi perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Romawi kuno juga memiliki sistem pemerintahan yang efektif dan teratur yang membantu mempertahankan stabilitas dan mengelola wilayah kekuasaannya dengan lebih efisien. Next. Baik, di sini kami mengambil dua ahli atau filsuf yang bisa dikatakan cukup berpengaruh pada masa itu. Yang pertama ada Vespasian, mantan Kaisar Romawi, dan juga Hadrian, Kaisar Romawi. Next. Baik, di slide ini adalah quotes yang cukup ikonik dari tokoh-tokoh yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama adalah quotes dari Vespasian, Manhood and Entertainment. Lalu ada quotes dari Hadrian, yang agak sedikit panjang. Menurut Kaisar Hadrian, yang dimaksud keindahan oleh dirinya adalah malaikat Misel, dikarenakan pada masa Romawi kuno, ketika bangsa Romawi sedang mengalami wabah, Kaisar Hadrian melihat sesosok malaikat Misel turun untuk membasmi wabah yang terjadi pada saat itu. Dan sampai hari ini, di Kastil San Angelo, patung murmer malaikat Misel menjadi ikonik atau ikon suci di kastil itu. Next. Untuk di slide ini, kami mengambil 3 mahakarya berbentuk sebuah bangunan yang menjadi ikon pada masa itu. Yang pertama ada Colosseum, Kastil San Angelo, dan juga Circus Maximus. Seni bangunan termasuk juga dalam seni rupa terapan karena dinilai dari nilai fungsinya. Seni bangunan disebut juga seni arsitektur, adalah seni atau praktek perancangan dan pembangunan struktur pada suatu bangunan atau bangunan serbaguna lainnya. Next. Yang pertama ada Colosseum.
Koloseum adalah amfiteater yang dibangun di Roma di bawah Kaisar Flavia dari Kekaisaran Romawi. Koloseum juga disebut Amfiteater Flavia, Amfiteater raksasa yang dibangun di Roma di bawah Kaisar Flavia. Pembangunan Koloseum dimulai antara tahun 70 sampai 72 Masehi pada masa pemerintahan Vespasius. Struktur elips yang terbuat dari batu, beton, dan tufa yang berdiri setinggi 4 lantai di titik tertinggi, berukuran 620 kali 513 kaki atau setara dengan 189 kali 156 meter, dan menampung sebanyak 50.000 penonton. Koloseum terkenal digunakan untuk pertempuran gladiator. Lalu ada penerapan Koloseum pada masa sekarang sebagai salah satu dari sedikit struktur yang sebagian besar utuh dari Kekaisaran Romawi. Koloseum berdiri hari ini sebagai monumen kehebatan arsitektur dan teknik Roma kuno. Itu juga merupakan sumber utama pendapatan pariwisata bagi pemerintah Italia. Pada tahun 2018, Colosseum Roman Forum dan Bukit Paletin bersama-sama menghasilkan lebih dari 63,3 juta pendapatan tertinggi dari setiap objek wisata di Italia. Sedangkan penerapan Colosseum pada masa Romawi kuno dibangun sebagai bagian dari upaya kekaisaran untuk merevitalisasi Roma setelah tahun penuh gejolak dari 4 kaisar, 69 Masehi, seperti halnya amfiteater lainnya. Kaisar Vespasius menginginkan Colosseum menjadi tempat hiburan, menjadi tuan rumah pertarungan gladiator, pemburuan hewan, dan bahkan pertempuran laut tiruan. Next. From follow function dari Colosseum yang pertama adalah bentuk elips atau bulat dari Colosseum yang gunanya untuk mencegah para pemain untuk kabur ke arah sudut dan mencegah para penonton untuk kabur. Apa sih? Salah baca nih. From follow function dari Colosseum yang pertama ada bentuk elips atau bulat dari Colosseum gunanya untuk mencegah para pemain untuk kabur ke arah sudut dan mencegah para penonton untuk berada lebih dekat dengan pertunjukan. Yang kedua, tempat duduk di Colosseum dibagi menjadi tingkatan-tingkatan yang berbeda berdasarkan status sosial pada masa itu. Yang ketiga, ada podium yang terletak di bagian utara dan selatan untuk kaisar dan keluarganya. Pada tempat ini memberikan pemandangan yang terbaik dilihat dari area. Terdapat tempat istirahatnya, tempat penyimpanan mata juga berada di tingkat ini. Yang keempat, kemudian pada tingkat yang sama dengan platform yang lebih luas merupakan podium untuk para senator Roman. Yang kelima, pada tingkat berikutnya disebut Maenium Primum yang dikhususkan untuk para bangsawan Roman. Yang keenam, ada tingkat ketiga adalah Neanium Secundum yang dibagi-bagi lagi menjadi 3 bagian. Yang ketujuh ada bagian paling bawah, Imun, digunakan untuk para orang kaya. Yang kedelapan, atasnya lagi, Sumun, digunakan untuk rakyat jelata. Lalu yang kesembilan dan terakhir di bagian kayu, Neanium Secundum in Legnis adalah tempat yang strukturnya dari kayu di paling atas bangunan. Tempat itu merupakan tempat yang berdiri saja yang digunakan untuk para wanita rendahan. Dan yang ke-10 terakhir, area bawah tanah, Hippocampum, 2 tingkat jalur bawah tanah yang saling berhubungan berupa terowongan dan kurungan di mana para gladiator dan binatang ditempatkan sebelum pertarungannya dimulai. Next. Lalu ada from follow function. Dikat ya. Lalu ada from follow fashion. Orang zaman Romawi memanfaatkan peninggalan zaman Yunani, yaitu leluhurnya, dan mengembangkan apa yang mereka tinggalkan. Dengan desain dan model yang tidak jauh dari masa Yunani kuno, setiap karya yang mereka kembangkan memiliki arti tersendiri, seperti pada contohnya karya dan arsitektur luar biasa dari Romawi kuno, dengan melambangkan kemewahan dalam pembangunannya. Dan juga pada zaman Romawi kuno saat itu, hiburan lebih populer di zaman pembangunan gladiator, Colosseum, dan Circus Maximus menjadi salah satu alasan warga zaman Romawi kuno gemar menonton hiburan dan bersaing dalam pertandingan.
Next. Yang ketiga ada From Follow Meaning. Dari setiap bangunan seperti Situs Maximus dan Colosseum adalah untuk hiburan semata. Raja-raja yang membangun bangunan tersebut ingin memberikan hiburan kepada masyarakatnya dan pada saat itu kurangnya hiburan dalam masyarakat. Colosseum berdiri hari ini sebagai simbol kekuatan, kejadian, kebrutalan Kekaisaran Romawi. Ini umumnya dikenal sebagai amfiteater Flavia, dinamai menurut nama dinasti kaisar yang memimpin pembangunan Vespasian, yang memerintah dari tahun 69 sampai 19 Masehi. Bukan pembangunan Colosseum. Untuk slide ini akan dijelaskan oleh rekan kami, Imam. Baik, terima kasih Bima. Untuk selanjutnya ada Castel San Angelo. Mausoleum Hadrian sering disebut sebagai Castel San Angelo. Terima kasih Bima. Untuk selanjutnya ada Castel San Angelo. Mausoleum Hadrian sering disebut sebagai Castel San Angelo adalah bangunan melingkar bertingkat di Parco Adriano, Roma, Italia. Kastel ini dibuat oleh Kekaisaran Roma yang dipimpin Augustus dan yang membuat bangunan ini adalah Hadrian pada tahun 123 Masehi sampai 139 Masehi. Pada dasarnya kastel ini terbuat dari bebatuan yang disusun sedemikian rupa sehingga berbentuk sebuah bangunan. Penerapan kastil tersebut sekarang dijadikan sebuah museum, Museo Nazionale di Castel San Angelo. Kastel ini disahkan tahun 1901 sebagai museum dan dinonaktifkan fungsinya yang dulu sebagai benteng pada awal penerapannya. Bangunan ini diperuntukkan sebagai sebuah makam Kaisar Romawi yang memerintah saat itu, yaitu Kaisar Hadrian dan keluarganya. Pada tahun 401, bangunan ini berubah fungsi menjadi benteng militer. Pada abad ke-19, Castel San Angelo diubah fungsinya oleh para paus menjadi benteng, tempat tinggal paus, dan juga penjara. Benteng ini dinonaktifkan pada tahun 1901. Untuk from follow function dari Castel San Angelo yaitu Pasetto di Borgo. Benteng itu adalah tempat perlindungan Paus Clement ke-7 dari pengempungan Charles Landsknecht selama penjarahan Roma. Negara kepausan juga menggunakan San Angelo sebagai penjara. Patung perunggu San Michael yang memegang pedangnya yang berartikan sebagai santo, perjuangan membasmi para iblis dan setan. Jembatan Pons Aelius dibangun oleh pemerintah Romawi untuk melayani kebutuhan militer dan administrasi kekaisaran. Patung malaikat tinggi dan besar sebagai konsep unsur kesengsaraan Yesus Kristus. From Followation bagi Castel San Angelo yaitu makam Kaisar Romawi Hadrian, juga disebut Tahilalat Hadrian, didirikan di tepi kanan sungai Tiber antara tahun 134 Masehi dan 139 Masehi. Yang terinspirasi dari Mausoleum di August dan Mausoleum Halicarnassus. Awalnya mausoleum berbentuk silinder berhias dengan puncak taman dan segi empat emas. Abu Hadrian ditempatkan di sini setahun setelah kematiannya di Baiae pada tahun 138 Masehi bersama dengan abu istrinya Sabina dan putra angkat pertamanya Lucius Aulus yang meninggal pada tahun 138 Masehi. Setelah itu sisa-sisa kaisar penerus juga ditempatkan di sini. Pengendapan terakhir yang tercatat adalah Caracalla pada tahun 217 Masehi. Guci berisi abu ini mungkin ditempatkan di tempat yang sekarang dikenal sebagai ruang perbendaharaan. Jauh di dalam gedung, Hadrian juga membangun Pons Aelius menghadap langsung ke mausoleum. Itu masih memberikan pendekatan yang indah dari pusat Roma dan tepi kiri Tiber, dan terkenal dengan penambahan baroque dari patung malaikat yang memegang instrumen sengsara Kristus yang tinggi. Untuk from follow meaning dari Castel San Angelo adalah bangunan silinder yang menjulang tinggi di Parco Adriano, Roma, Italia. Itu awalnya ditugaskan oleh Kaisar Romawi Hadrian sebagai mausoleum
untuk dirinya dan keluarganya. Bangunan itu kemudian digunakan oleh para paus sebagai benteng dan kastil, dan sekarang menjadi museum. Struktur itu pernah menjadi bangunan tertinggi di Roma dan juga sebagai makam keluarga Hadrian. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Wildan. Baik, terima kasih kepada Neokoras Rairana. Circus Maximus. Circus Maximus merupakan stadion yang dibangun pada abad ke-6 sebelum Masehi, tetapi baru selesai pembangunannya ketika masa pemerintahan Julius Caesar, yaitu abad ke-1 sebelum Masehi. Kaisar sendiri sengaja memperpanjang tingkatan tempat duduk untuk dapat berlari di sekitar sirkuit oval, kecuali gerbang awal dan pintu masuk kembar di kedua ujung stadion. Stadion ini menjadi yang terbesar dengan panjang lebih dari 600 meter dan lebar 150 meter, serta memiliki kapasitas tempat duduk antara 150.000 dan 250.000 orang. Awalnya, Circus Maximus dibangun dari kayu. Sekitar 50 sebelum Masehi, Julius Caesar membangun kembali arena tempat seluruh panjang sirkus diperpanjang. Sebagian besar kayu diganti dengan batu untuk menghindari kebakaran. Belakangan pada tahun 103 Masehi, pada masa pemerintahan Kaisar Trajan, ketika Kekaisaran Romawi berada pada puncaknya, sirkus dibangun kembali seluruhnya dengan marmer. Penerapan Circus Maximus ini hanya sebagai taman umum, sedangkan penerapan Circus Maximus pada masa Roma adalah untuk mengadakan balap kereta dan permainan Romawi yang disebut ludi. Permainan ludi memiliki makna sebagai permainan yang dimainkan untuk menghormati para dewa Romawi dan juga sebagai bentuk hiburan yang populer selama ini. Next. Sini ada from follow function. Fungsi Circus Maximus adalah untuk mengadakan balap kereta dan permainan Romawi yang disebut ludi. Permainan ludi memiliki makna sebagai permainan yang dimainkan untuk menghormati para dewa sebagai bentuk hiburan yang populer pada zaman Romawi. Yang kedua ada patung Obelix, tiang tinggi. Untuk tanda utama di tengah stadion dengan beberapa tanda-tanda untuk kebutuhan pacuan kuda. Yang ketiga, lintasan di tengah Circus Maximus untuk para pemain ludi balapan. Yang keempat ada spina atau Euripus, berfungsi sebagai pembatas di tengah lintasan berdiri dengan patung Obelix. Yang kelima ada penanda pangkuan berbentuk lumba-lumba, perunggu, dan telur terlihat oleh penonton, dan palung air fungsional yang digunakan oleh Sparrow yang memercikan air ke trek untuk mengurangi kepulan debu yang akan mengaburkan trek bagi pengemudi dan penonton. Yang terakhir ada 12 gerbang awal yang disebut Ceres digunakan untuk membuka trek dan sebagai penanda pertandingannya dimulai. Next. Selanjutnya ada from follow fashion. Maximus godong Helenisasi sebagai Maximus adalah istilah Latin untuk terbesar atau terbesar. Dalam hubungan ini mungkin mengacu pada Circus Maximus disambiguasi Pontifex Maximus, imam tertinggi Dewan Kepausan di Roma. Next. Dan selanjutnya ada from follow meaning. Stadion baru dibangun di kota-kota lain, dan balap pun menjadi obsesi di sana. Tidak sekedar pertandingan, di zaman Romawi kuno, balap kereta menjadi persembahan bagi para dewa. Pertandingan untuk para dewa bangsa Romawi mengadaptasi balap kereta dari Yunani kuno. Bukan hanya sekedar pertandingan di Olimpiade dan Pythian, pertandingan ini awalnya tidak dianggap sebagai hiburan. Next. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mungkin ada salah kata atau salah tulisan, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.